Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini masih membahas masalah seputar gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Topik untuk kali ini adalah bagaimana sensasi-sensasi itu mulai berkurang ya, mulai hilang di tubuh kita gitu ya, di tubuh saya ya waktu itu. Jadi apa yang dirasa itu, sensasi-sensasi itu mulai hilang, itu ada tahapannya ya teman-teman, dan kemungkinan ini itu akan berbeda ya, akan berbeda dengan teman-teman, tapi minimal saya membagikan informasi berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman. Apa yang pernah saya alami saya bagikan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya atau masih menunggu kapan saya sembuh, kapan saya baik, kapan saya itu membaik, terus kok sensasinya masih banyak gitu ya, mungkin nanti bisa memotivasi teman-teman ya, supaya teman-teman itu terus semangat ya, terus lebih ini lagi lebih konsisten lagi ya dalam dalam menerapkan ini 3P gitu ya, pola hidup sehatnya gitu ya, terus pola makannya, terus lagi pola pikirnya gitu ya, itu nanti bisa lebih konsisten lagi ya, teman-teman bisa semangat lagi ya. Baik ya teman-teman, kita langsung saja menuju intinya ya. Jadi kapan sensasi-sensasi itu mulai akan hilang ya teman-teman? Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya, untuk sensasi-sensasi ini ya, ini saya rangkum aja ya, saya ambil inti-intinya saja ya gitu ya, untuk untuk kisah saya ini ya. Pertama adalah bagaimana saya itu merasakan sensasi-sensasi yang begitu banyak ya. Awal-awal itu sensasi itu begitu banyak sekali teman-teman, banyak sekali ya. Pertama adalah sensasi yang dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya. Dari ujung kaki dulu ya teman-teman. Kaki saya itu waktu itu sering yang namanya kakinya dingin ya, kakinya dingin, itu sering sekali itu teman-teman, kakinya dingin, terus kesemutan ya, sering kesemutan, terus kalau buat berdiri atau kalau buat jalan itu seperti nggak napak ya teman-teman, kayak nggak kerasa gitu ya teman-teman, itu seperti itu. Terus naik lagi itu ke bagian ke bagian betis ya teman-teman, bagian betis itu serasa linu-linu ya, ngilu-ngilu gitu ya, pokoknya nggak enak lah gitu, rasanya itu nggak enak sekali gitu, banyak seperti kayak kaku gitu ya, kayak kalau dipijit itu sakit ya teman-teman ya. Kemungkinan itu karena kita itu kurang gerak mungkin ya waktu itu ya, tapi waktu itu kan segala sesuatu yang timbul di tubuh saya itu kan saya pikirkan terlalu dalam gitu ya, terlalu berpikirannya itu macam-macam ya teman-teman ya. Terus lagi sensasi yang ke atas lagi ya, betisnya gitu ya, betisnya tadi udah, terus paha gitu ya, paha juga sama gitu, ngilu-ngilu, kayak pokoknya nyeri gitu ya, nyeri gimana ya, pokoknya kalau dipencet gitu gini pahanya itu rasanya wah luar biasa gitu ya, sakit ya, kayak linu, kayak pegel, kayak apa, pokoknya yang saya rasakan itu seperti itu, sering ya teman-teman, itu sering gitu, setiap hari itu hampir merasakan seperti itu ya. Terus pergelangan kakinya gitu ya, itu serasa kayak pokoknya kaku semua lah gitu teman-teman, kaku semua. Terus naik lagi ke bagian perutnya, perut sih alhamdulillah tidak merasakan yang sakit gitu ya, kayak diperes, kayak di apa, seperti ada kan teman saya yang terkena lambung juga, tapi dia sensasi di perutnya itu luar biasa gitu ya, sampai sakit banget perutnya gitu ya. Nah kalau saya sensasi di perut itu kebanyakan itu kembung teman-teman ya, kembung, terus begah gitu ya, terus kembung, terus begah, terus pokoknya namanya kembung begah itu hampir setiap hari ya teman-teman, hampir setiap hari. Begitu kembung begahnya itu reda gitu ya, nanti makan gitu ya, makan itu kembung lagi teman-teman, begah lagi gitu. Itu kalau udah kembung itu sampai naik nih ke sini, namanya saya ke sini, kalau dipencet gitu ya, dadanya di sini itu dipencet gini, itu wah sakit banget ya, nyeri gitu, nyeri gini, dipencet gini, ini wah nyeri gitu ya. Terus kayak tulang rusuk-rusuknya gini juga sama, itu sakit teman-teman ya waktu itu ya. Cuma bukan yang perutnya itu bukan yang melintir-melintir gitu, kayak diperes-peres gitu sih, enggak seperti itu ya teman-teman ya. Cuma ya itu kembung begah, terus
kayak gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu enek gitu ya, enek gitu, perut itu selalu enek gitu ya, selalu enek. Terus bunyi ya teman-teman ya, bunyi kerucuk 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 kerucuk, biarpun sudah dikasih makan itu kayak bunyi, kalau orang bilang itu kalau dulu itu kayak bunyi cacing gitu ya, kerubuk 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 gitu, selalu kayak jalan gitu, tiba-tiba kayak jalan itu di dalam perut, kayak ada yang jalan gitu, kerucuk 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 kerucuk. Nah itu juga kan panik teman-teman, kalau apa namanya, kalau pada saat itu saya itu pas ngalamin itu ya, yang belum bener-bener belum ini banget ya, pengetahuan tentang asam lambung GERD anxiety itu, wah saya itu, wah ini kenapa ini perut saya gitu ya. Itu hampir setiap hari teman-teman, hampir setiap hari ya, itu sebagian gitu ya. Belum lagi punggung apa namanya, pinggang ya, pinggang belakang ini ngilunya minta ampun teman-teman, ngilunya minta ampun. Jadi kayak gimana ya, kalau duduk itu ya sering begini, sering saya pegangin gitu ya, kalau habis apa namanya, kayak bangun dari tempat tidur pokoknya udah harus dipegangin itu pinggangnya ngilu ya teman-teman ya. Itu saya alamin teman-teman ya, ngilu. Nah udah gitu terus yang belikat sini belakang ya gitu, sama dipencet aja begini, dipencet pakai jari gini aja itu sakit banget. Itu ya saya juga ngalamin ya teman-teman. Itu terus naik lagi yang pegel-pegel sini lah, yang tangan kadang itu kesemutan ya, terus apa namanya, kadang ya kayak tebel gitu, jadi kayak tebel nih di sini nih. Dan ini kiri ya, ini karena kameranya kebalik. Ini kiri, ini sering nih saya teman-teman nih, saya udah takut tuh, wah udah saya ini kena penyakit apa ini, udah pikirnya itu macam-macam teman-teman. Ini sini sering kayak tebel gitu ya, udah gitu terus apa namanya, sama sininya kaku gitu ya, udah gitu tuh naik ke leher gitu ya, naik ke leher nih ya. Saya urutkan ya sensasi yang dari bawah sampai ke atas ya, walaupun datangnya itu belum tentu yang dari apa namanya, dari bawah menurut ke atas gitu, enggak, cuma maksudnya saya urutkan saja gitu ya. Kalau datangnya itu ya bermacam-macam gitu ya, dari kadang dada dulu, kadang apa dulu gitu ya, terus leher gitu ya teman-teman. Leher itu gimana ya, saya itu merasakannya itu waktu itu saya nggak habis pikir gitu, kayak leher itu sakit gini ya, sakit gitu ya, kayak ganjel terus kayak kecekek gitu, cuma nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau saya pernah gitu ya, pernah merasakan kayak apa namanya, kayak tenggorokan ganjel, kalau orang Jawa bilang itu pancingan itu ya, beberapa hari lah, nggak sampai 1 minggu itu udah sembuh. Nah ini saya itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berapa ya, saya ingat lah, mungkin hampir berapa ya, 2 bulanan ya mungkin kalau nggak salah ya, itu ganjel terus itu. Wah saya itu udah gimana ini, sakit kok saya itu kok kayak gini gitu, berpindah-pindah gitu ya, berpindah-pindah sensasi yang saya rasakan itu berpindah-pindah ya. Udah gitu, udah yang telinganya itu gimana ya, nggak nyaman gitu, kayak kalau di tempat sepi ya, kalau di kamar gitu, kalau di tempat sepi itu kayak bunyi kayak ada binatang apa gitu ya, binatang kayak bukan jangkrik gitu, apa binatang pokoknya yang desis gitu, desis. Dan itu kalau saya dengerin terus ya, saya rasa gitu ya, saya rasa itu kayak semakin kencang gitu, semakin kencang itu takut gitu teman-teman. Kalau dibawa angop ya, apa sih angop ya bahasa Indonesianya itu, angop itu apa ya, jadi kalau dibawa angop nguap ya, kalau dibawa nguap itu kayak ada yang bunyi di sini, gerubuk gerubuk. Jadi kalau kuping di belakang sini itu dipegang gini aja, bunyinya itu bisa sampai ke kepala gitu, gerubuk. Nah itu saya juga ngeri teman-teman, itu ngeri waktu itu saya ngerasain itu. Terus hidung mampet ini, wah udah kan namanya hidung mampet itu ya teman-teman ya, pilek enggak tapi sering mampet, apalagi kalau kena AC, wah itu saya itu wah udah, sebenarnya itu kalau bukan tuntutan pekerjaan itu saya dulu itu ya, itu wah gimana ya, bener-bener nggak cocok saya di AC. Begitu apa kena dingin sedikit aja udah mampet, kena angin sedikit aja mampet, padahal dulu mah enggak gitu ya teman-teman. Ya itu seperti itu ya teman, awal-awal seperti itu sensasinya itu seperti itu. Belum lagi yang di ubun-ubun di kepala tegang, terus di sini tuh kayak ada apa namanya, di dalam kulit kepala itu kayak ada semut jalan krik, terus ada apalah ya gitulah, kayak gambarannya itu seperti itu. Terus mata itu kayak gimana ya, kalau melihat cahaya itu kayak silo burem gitu ya. Terus apa namanya, kayak mata itu capek terus gitu, perih, awalnya itu perih, awalnya sensasi di mata itu perih awalnya, tapi diobatin pakai obat apa namanya yang buat mata itu nggak sembuh teman-teman, nggak sembuh gitu ya. Dan itu
saya belum tahu itu. Pokoknya semakin apa namanya bermunculan terus sensasi-sensasi itu seperti itu, dan pernah saya kan sudah bikin videonya. Saya terus berobat, terus periksa dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya intinya sensasi-sensasi itu saya hampir setiap hari itu saya rasakan ya, dari keliengan tuh ya, ini belum saya sebutin ya, keliengan itu badan itu goyang teman-teman, badan goyang kayak mau nyungsep itu, terus apa namanya oleng gitu ya, kalau jalan itu kayak di atas lumpur gitu ya, kayak di atas perahu lah mungkin kayak gitu. Saya pernah naik perahu kayak goyang-goyang begini gitu. Itu yang saya rasakan itu hampir 24 jam teman-teman, hampir 24 jam. Yang saya maksud adalah bukan saya 24 jam nggak tidur ya, jadi seperti mau tidur aja itu kerasa badan itu goyang itu. Kalau buat berdiri itu nggak bisa kuat lama, itu rasanya kayak mau nyungsep gitu, jadi kayak gangguan keseimbangan ya teman-teman. Tapi diobatin pakai obat vertigo itu nggak mempan teman-teman. Saya itu nggak mempan ya, saya itu ya, karena begitu saya keluhkan itu ke dokter, ini seperti ini ya, dikasih obatnya vertigo, dan itu nggak mempan buat sensasi keliengan goyang ini ya. Setiap kali itu rasanya itu kayak mau semaput gitu ya, kayak mau pingsan gitu. Pernah kayak lep gitu, kayak tiba-tiba kayak gelap gitu ya. Itu wah, kalau udah kayak gitu itu paniknya minta ampun teman-teman ya. Saya mengalami paniknya ya, makanya kalau sekarang teman-teman sedang merasakan kayak gitu, usahakan jangan panik teman-teman. Walaupun saya dulu juga panik gitu, tapi memang ketika panik itu malah justru semakin gelap teman-teman, semakin gelap gitu ya. Wah, itu udah gimana lah itu ya, terus jadinya itu panic attack ya. Itu nanti kita bahas lagi lah, itu yang panik itu kita bahas lagi. Request teman-teman apa membahas apa ya, berdasarkan pengalaman saya nanti insya Allah saya itu membahas gitu ya. Nah terus lagi ya, itu yang keliengan yang apa itu udah saya rasakan setiap hari. Dan kapan ini sensasi-sensasi ini mulai apa namanya berkurang ya, sensasinya mulai berkurang itu ya semenjak saya pertama ya, apa namanya, kalau dulu itu saya itu kan awal-awal itu ya hampir bertahan sendiri dengan mengobatin sendiri ini itu dan sebagainya. Terus setelah saya periksakan ke dokter, sudah melalui beberapa dokter, dan ini dokter yang apa namanya memeriksa saya itu, yang saya telatenin itu menyebutkan bahwa saya mendiagnosa saya ini kena gangguan ini gitu kan, lambung gitu ya, ada GERD-nya juga ya, disertai dengan anxiety-nya gitu, gangguan kecemasan ini ya teman-teman, cemas yang tinggi. Dan itu saya merasakan memang ya seperti itu ya teman-teman. Akhirnya waktu itu saya ikutin arahan dari dokter, dan saat itu saya juga masih belum paham sekali ya gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang awal-awal mengalami gangguan asam lambung dan anxiety, dan teman-teman punya pengalaman ke orang pintar ya gitu ya, ke orang pintar untuk menanyakan sebenarnya saya itu sakit apa gitu ya, itu mungkin itu wajar ya teman-teman. Hampir mungkin ya kebanyakan lah kalau saya cerita-cerita sama orang yang apa namanya mengalami seperti ini pun ya katanya pernah gitu ya teman-teman, karena memang membingungkan sekali gitu ya, obat seperti kayak nggak mempan gitu teman-teman ya. Tapi saya telatenin karena memang diagnosa dari dokter, dan setelah saya melalui pemeriksaan kan memang juga ada radang di lambung lah apalah dan sebagainya gitu ya. Jadi ya saya ikutin arahan dari dokter gitu ya, dan setelah itu saya terapkan yang namanya 3P itu ya. Jujur saja teman-teman, itu sangat sulit. Waktu awal-awal saya mencoba itu sangat sulit gitu, sangat sulit lah pokoknya. Jatuh bangunnya apanya itu pokoknya ya sudah mungkin sudah saya ceritakan gitu ya, kesulitan saya menjalankan ini menjalankan 3P itu ya teman-teman. Itu nggak gampang ya. Kenapa saya bilang nggak gampang gitu, karena saya mengalaminya dulu itu nggak gampang. Tapi kalau memang teman-teman bisa langsung menjalani, insya Allah teman-teman akan cepat membaik ya teman-teman, akan cepat membaik insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Nah pada saat kondisi menurut saya itu ya, kondisi lambung saya mulai membaik gitu ya, sensasi-sensasi yang saya rasakan itu mulai berkurang. Dan kalau ditanya kapan itu kapan mulai hilangnya ya teman-teman ya, pertama adalah yang saya rasakan pastinya gitu ya, pastinya sih saya sih nggak tahu pastinya gitu ya, maksudnya di bulan keberapa atau di minggu keberapa sensasi itu hilang ya, karena pasti setiap orang itu akan berbeda, mana dulu yang sensasinya hilang lebih dulu gitu, yang tertinggal itu
yang bandel itu apa dulu, kemungkinan itu berbeda ya masing-masing orang ya. Tapi kalau saya itu pertama itu yang merinding itu, yang merinding dari kaki sampai ke atas terus keringet dingin itu sudah mulai jarang gitu ya, sudah mulai jarang. Terus sensasi-sensasi di perut itu masih ada, tetap masih ada, yang kerubuk-kerubuk, kembung begah itu masih gitu ya. Tapi sensasi-sensasi yang kadang seperti apa namanya badan meriang kayak gitu ya, itu sudah mulai jarang. Terus yang tadinya saya dibilang pucat, terus dibilang kayak nggak apa namanya kayak kayak orang kayak itu kayak robot gitu ya, terus nggak ada senyumnya sama sekali, itu sudah mulai bisa apa dilihat itu kayak udah nggak pucat gitu ya, terus sudah bisa nyengir gitu ya, nyengir gitu. Itu gimana ya, itu menandakan sudah mulai membaik gitu ya, berangsur-angsur sensasi itu ini teman-teman, sensasi itu hilang gitu, berangsur-angsur sensasi itu hilang ya teman-teman ya. Jadinya pas pada saat saya itu apa namanya lambungnya itu sudah mulai membaik, sensasi itu mulai berkurang satu demi satu, satu demi satu. Kalau saya urutkan ya susah ya mengurutkannya, tapi intinya sampai lupa lah gitu. Jadi setiap harinya itu apa namanya, ini siapa ya, nggak tahu lah. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, pada saat saya sensasinya mulai hilang gitu ya, yang saya pikirkan itu karena sensasinya itu kan masih banyak teman-teman. Jadi saya itu nggak apa ya, nggak niteni gitu ya, nggak niteni satu persatu sensasi-sensasi apa saja itu yang mulai hilang urutannya gitu, itu nggak niteni. Tapi yang jelas itu yang apa namanya, yang tipe-tipe kayak panas, merinding apa itu lama-lama itu hilang itu pertama. Terus yang kayak linu-linu gitu, kaki linu-linu, pegel-pegel, terus apa itu sudah mulai hilang teman-teman. Kadang timbul gitu, kadang timbul, tapi sudah mulai hilang lagi gitu ya. Itu ya seiring berjalannya membaiknya lambung, sudah seiring berjalannya saya bawa sedikit aktivitas, sedikit saya berjalan-jalan gitu ya, sosialisasi sama tetangga, sama teman. Intinya sudah mulai seperti itu ya. Terus lama-lama yang di dada yang apa namanya, yang sesek gitu ya, yang kayak ketindih, terus punggungnya ini pegel, terus ininya apa namanya, sini belakang ini kepala belakang, ini leher belakang, sama ini itu nggak nyadar juga, hilangnya itu nggak nyadar gitu. Kok saya nggak merasakan ini ya, jarang gitu ya, tapi nggak langsung hilang. Itu kadang timbul teman-teman, kadang timbul terus nanti hilang, nanti lama-lama mulai jarang kayak gitu teman-teman ya. Jadi hampir semua sensasi yang saya rasakan gitu, ngilangnya itu nggak spontan gitu ngilang gitu ya. Jadi ngilang, kok nggak ada sensasi ini ya gitu ya. Nah itu kadang itu nongol teman-teman, kadang nongol gitu, nongol lagi gitu ya, timbul lagi gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sensasinya masih timbul tenggelam ini, itu nggak usah khawatir teman-teman. Insya Allah juga teman-teman juga nanti lama-kelamaan itu hilang timbulnya itu mulai jarang teman-teman, hilang timbulnya mulai jarang itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kapan sensasi itu mulai hilang itu, pastinya tepatnya itu ya nggak bisa dipastikan ya teman-teman. Karena apa? Yaitu kembali lagi, kadang kita sampai nggak inget ini kapan hilangnya, tiba-tiba sudah nggak merasakan seperti ini gitu. Kadang-kadang timbul lagi, kadang udah mulai jarang, nanti lama-lama hilang gitu. Jadi sensasi di seluruh badan itu apa namanya, mulai sedikit demi sedikit itu berkurang seiring dengan apa namanya, keberanian kita sudah mulai timbul gitu ya, mental kita sudah mulai terlatih lagi gitu. Insya Allah sensasi-sensasi itu mulai hilang ya teman-teman. Kondisi lambung kita sudah semakin membaik dengan menerapkan apa namanya 3P ya, pola makannya, terus makanannya dijaga, mungkin dengan ada yang apa, dengan bantuan dari obat herbal atau obat dari dokter, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Itu seiring membaiknya kondisi lambung ya, GERD-nya itu semakin membaik dan anxiety-nya itu semakin berkurang ya, itu sensasi juga mengikuti berkurang itu seperti itu. Tapi teman-teman, apa yang saya rasakan itu ya, ketika sensasi itu sudah mulai hilang, yang dari sini saat banyak pertanyaannya itu ketika kapan sensasi sesak di dada itu berapa lama gitu ya. Saya nggak bisa jawab pastinya teman-teman, karena nggak pernah saya hitung gitu, saya udah ini itu enggak gitu, tapi cuma perkiraan gitu ya, perkiraan gitu. Karena hilangnya saja itu kalau saya pastikan hilang gitu ya, kan kadang timbul lagi gitu kan, kadang timbul lagi. Jadi kan
ya saya pakai perkiraan saja gitu ya teman-teman, pakai perkiraan saja gitu. Jadi untuk teman-teman nanti juga mungkin ya sama gitu, nggak bisa niteni gitu, tahu-tahu kok saya udah nggak merasakan seperti ini gitu ya. Jadi ketika sensasinya timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, teman-teman jangan kesuh ya. Jangan kesuh. Apa sih bahasa Indonesianya ya gitu, jangan apa namanya, jangan jengkel, jangan putus asa ya teman-teman ya, jangan putus asa. Itu menurut saya itu wajar ya teman-teman, hilang timbul nanti mulai jarang teman-teman, mulai jarang, nanti juga lama-lama hilang insya Allah ya, amin ya. Nanti lama-lama itu hilang. Jadinya gimana ya teman-teman, bener-bener namanya apa namanya, gangguan ini itu memang butuh kesabaran, kita yakin itu bener, kesabaran gitu, kesabaran dalam menghadapi proses gitu ya teman-teman. Bukan semata-mata kita harus sabar saja, sabar, nggak usah apa namanya, nggak usah diobatin, nggak usah apa ya, tetap kita harus ikhtiar ya teman-teman, kita harus ikhtiar gitu ya, entah itu apa namanya terapi atau obat herbal atau obat dokter gitu ya, tetap kita harus usaha gitu ya. Nah, untuk teman-teman ini ya, yang sensasinya itu masih banyak gitu ya, nggak usah khawatir teman-teman ya, tetap terapkan ya pola hidup sehatnya ya teman-teman, dari pola apa namanya, gaya hidupnya gitu ya, terus pola makannya juga ya, terus makanannya juga dijaga, terus untuk pola pikirnya teman-teman, pola pikir penting sekali. Saya jujur saja, untuk pola pikir itu paling susah teman-teman. Saya untuk pola pikir paling susah, saya akui gitu ya, saya nggak mau bohong gitu ya. Kadang saya sudah merasa baikan saja, ketika dicolek sensasi itu, kadang juga langsung melayang pikirannya, wah ke sana gitu, tapi buru-buru direm gitu, wah ini jangan diikutin. Nah itu seperti itu teman-teman ya gitu. Jadi manusiawi, teman-teman nggak usah patah semangat, tetap semangat teman-teman, tetap semangat gitu. Jatuh bangun itu wajar ya, maksudnya ketika sekarang itu gagal, aduh hari ini itu saya gagal, saya tetap rebahan gitu ya, karena sudah saya coba berdiri, saya sudah coba berjalan, saya sudah coba ini, tapi kok nggak berhasil. Ya nggak apa-apa, besok ulangi lagi. Ketika mood kita sedang bagus gitu, kita coba berlatih berjalan, berlatih bersosialisasi gitu ya. Bagi yang sudah bisa berjalan, sudah bisa berkeliling kemana-mana, tapi masih ada sensasinya ya, mau sensasi geliyengan atau dada sesak, tetap berlatih teman-teman ya, karena memang ya begitu, itu apa namanya, nggak langsung semua 100% itu hilang menurut saya, berdasarkan yang pernah saya alami ya teman-teman ya, tapi satu persatu. Dan biasanya ada beberapa sensasi yang masih bandel di apa namanya, di tubuh kita gitu. Itu pengalaman saya ya teman-teman, beberapa sensasi itu masih bandel gitu, masih bandel gitu ya. Sekarang saya dalam kondisi bikin video seperti ini ya baik-baik aja teman-teman, tapi ketika saya itu sudah kecapean, sudah apa ya, kadang sensasi itu nyolek gitu, itu saya anggap wajar aja gitu teman-teman ya, wajar. Karena dulu sebelum kita itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety pun itu sama teman-teman, kita kagetan misalkan, atau kita itu cemas gitu kan, pernah cemas dikabarin apa dari apa, itu cemas juga pernah merasakan kan. Terus ketika apa namanya, kita itu masuk angin, terus kan dadanya serasa sesek ya, itu juga pernah kan ya teman-teman ya. Jadinya ya gimana ya, ya memang kita itu selalu harus berpikirannya itu yang positifnya lah gitu, yang positifnya, jangan berpikiran yang macam-macam, yang enggak, yang belum terjadi jangan dipikirkan dulu ya, akan menambah berat, ini akan susah. Tapi ketika kita itu berlatih, insya Allah juga akan bisa teman-teman. Saya pun sama seperti itu, berlatihnya itu susah, ketika udah mau berhasil jatuh lagi, nggak apa-apa, ulangin lagi, terus ulangin lagi, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menanyakan kapan sensasi dari asam lambung dan anxiety ini hilang, itu ya nggak ada jawaban yang pastinya. Saya nggak bisa jawab pastinya ya, tapi perlahan, sedikit demi sedikit setelah kita lalui prosesnya, kita imbangin dengan hati kita gitu ya, kita dengan sabar gitu, lakukan sesuatu yang menyenangkan dengan hati kita, jangan selalu berontak gitu ya. Hati kita itu ketika ada masalah, ketika intinya dijalanin dengan maksudnya dengan ketulusan ya, insya Allah ya akan segera membaik ya teman-teman ya, amin ya robbal alamin ya. Saya sekarang pun itu masih terus belajar teman-teman, saya masih terus belajar gitu ya, biarpun saya itu mengatakan ayo rubah pola pikirnya, ini saya sendiri pun ya terus belajar teman-teman, saya terus belajar gitu ya gitu. Jadi makanya untuk teman-teman ya, kenapa pola pikir ini penting ya teman-teman,
Bisa saja ya teman-teman itu lebih pintar mengatur pola pikirnya dibandingkan dengan saya ya teman-teman. Karena apa saya ngomong harus atur pola pikir, karena itu berpengaruh teman-teman, berpengaruh sekali dengan dengan kondisi gangguan asam lambung yang kita alami ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman menanyakan kapan sembuhnya sensasi ini dan itu masing-masing orang itu akan berbeda dan waktunya itu tidak bisa ditentukan. Tapi seiring berjalannya membaiknya kita, kondisi lambung kita, sensasi itu juga mengikuti akan mulai hilang satu persatu. Dan ketika teman-teman sudah merasa membaik terus timbul lagi sensasi itu, timbul tenggelam itu, jangan dibikin panik, hadapi saja gitu teman-teman. Itu berlatih seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman itu semakin membaik ya, sehat terus, semakin membaik ya, terus tetap semangat ya, tetap semangat, ayo semangat gitu, tak temenin gitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Untuk sekarang ini sudah dulu ya teman-teman ya, sudah dulu, ini sudah mulai mau maghrib ya teman-teman, dan nggak tahu ini nanti saya upload ini bisa tayangnya jam berapa ya. Intinya tetap semangat teman-teman ya, jangan menyerah ya, ayo semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.